Perkenalkan, kami dari SSG Super, Dinas Inspeksi dan Supervisi. Di sini kami akan mengangkat tema optimasi pelaksanaan inspeksi peralatan WTP dengan judul meningkatkan efisiensi waktu dan safety dalam pelaksanaan inspeksi bawah air sebesar 30%. Next. Sebagai fasilitator, Bapak Imam Mutakin, sebagai ketua, saya Bambang Nugraha, dan rekan-rekan saya Pak Jeffrey Sofian dan Pak Doni Cahyo. Dinas Inspeksi dan Supervisi adalah salah satu dinas yang berada di divisi PPHSE, yang dimana tugas dan fungsi dari Dinas Inspeksi dan Supervisi adalah kegiatan inspeksi peralatan WTP di PT KTI. Next. Jadwal kegiatan dimulai pada bulan April 2023 hingga September 2023. Next. Kegiatan inspeksi peralatan WTP PT KTI dilakukan untuk menjadi data acuan divisi terkait dalam merencanakan perbaikan, terutama di divisi produksi. Next. Setiap bulannya, Dinas Proses dan QC mengeluarkan hasil analisa terkait kualitas air baku yang dipakai di WTP Kerenceng, terutama tingkat kekeruhan dan suspend solid. Berikut adalah rekap rata hasil analisa air baku tahun 2022 dan tahun 2023. Next. Dari tabel dan grafik di atas dapat terlihat bahwa peningkatan nilai turbidity air baku dimulai sejak bulan September hingga Oktober 2022 sebesar 67%, dan selanjutnya nilai kekeruhan selalu di atas 100 MIU dan rata jumlah slari dalam 4 bulan yaitu 42.427 meter kubik. Berikut adalah gambar residu vlog di dalam reservoir. Next. Dan waktu yang dibutuhkan dari awal persiapan hingga penyelaman sekitar 4 hingga 6 jam. Peralatan yang disiapkan harus lengkap dan dalam kondisi baik, dan jadwal pelaksanaan tidak mengganggu operasional produksi. Next. Menentukan tema dan judul, stratifikasi masalah. Kami mencoba menstratifikasikan masalah ke dalam analisa dampak dan kerugian. Masalah yang pertama adalah pelaksanaan inspeksi peralatan tidak optimal. Dampaknya, data acuan untuk perawatan dan overhaul tidak valid. Kerugian, resiko breakdown peralatan cukup tinggi. Yang kedua, kompetensi personil belum terupgrade. Dampaknya, personil kurang tanggap dalam pelaksanaan inspeksi. Kerugian, penyampaian laporan tidak terstruktur. Dan yang ketiga, banyaknya residu blok terbawa hingga reservoir. Dampak kekeruhan air bersih meningkat. Dan kerugian, klaim kualitas air dari pelanggan. Next. Untuk menentukan prioritas masalah, dilakukan matriks pembobotan dengan menggunakan diagram Pareto. Dari pendekatan melalui pembobotan dan sertifikasi di atas, prioritas masalah adalah terkait pelaksanaan inspeksi peralatan tidak optimal sebesar 22%. Maka kami menetapkan tema optimasi pelaksanaan inspeksi peralatan WTP. Next. Judul, berikut adalah data inspeksi peralatan di Plan KTI tahun 2022 hingga 2023. Dari data di atas, pelaksanaan inspeksi peralatan sebagian besar mengarah kepada pengecekan sipil dan infrastruktur sebesar 43%. Next. Berdasarkan data tersebut, sangat diperlukan adanya inovasi dalam pengecekan secara rutin dengan waktu yang lebih cepat serta hasil yang lebih akurat dan safety pada inspeksi pada area bawah air. Maka kami menetapkan judul meningkatkan efisiensi waktu dan safety dalam pelaksanaan inspeksi bawah air sebesar 30%. Next. Analisa dampak dan harapan. Prioritas masalah yang pertama, waktu pelaksanaan inspeksi bawah air yang lama. Harapannya, waktu pelaksanaan inspeksi lebih cepat dan tidak mengganggu operasional produksi. Yang kedua, minimnya kompetensi personil untuk inspeksi di bawah air. Harapannya personil lebih kompeten dan data yang didapatkan lebih akurat. Yang ketiga, peralatan inspeksi yang diperlukan terlalu banyak. Harapannya tidak terjadi insiden. Yang keempat, area inspeksi di kedalaman air. Harapan inspeksi lebih aman dan proses produksi tetap berjalan. Penetapan target dan goal. Waktu pelaksanaan inspeksi bawah air lebih cepat 30%. Meminimalisir risiko dan bahaya saat inspeksi bawah air. Dan banyaknya personil yang mampu melaksanakan inspeksi bawah air. Next. Target dalam aspek pancamutu, dari segi quality, mengetahui kondisi terkini area bawah air, dari segi cost, adanya efisiensi biaya inspeksi bawah air, dari segi delivery, perencanaan overhaul lebih baik dengan data yang valid, dari segi safety dan environment, risiko dapat dihilangkan, dari segi moral menjadi branding perusahaan. Next. Mencari kemungkinan penyebab.
Dari diagram Ishikawa, di sini kita dapatkan inspeksi area bawah air tidak efisien dan berisiko tinggi. Next. Menentukan kemungkinan akar masalah dari manusianya. Uraian masalahnya, training dan sertifikasi butuh waktu dan biaya. Dari segi metode, kualitas air bersih ke pelanggan dapat menurun. Dari segi alat, standar prosedur penyelaman personel. Dari segi lingkungan, terdapat risiko aliran air yang deras dan level air yang tinggi. Next. Untuk menentukan penyebab dominan, kami menggunakan analisa NDT. Mencari metode baru yang lebih efisien. B. Inspeksi dilakukan saat skop operasi. C. Hire personil selam dari eksternal. D. Sertifikasi selam personil internal KTI. E. Pengadaan alat selam baru. F. Pengadaan alat inspeksi bawah air teknologi baru. G. Training personil tentang inspeksi bawah air. Next. Dari beberapa alternatif solusi tersebut, kami melakukan pembobotan dari berbagai aspek. Sehingga solusi yang terpilih adalah pengadaan alat inspeksi bawah air teknologi baru dan training personil tentang inspeksi bawah air. Next. Langkah 4, menentukan solusi. Merencanakan perbaikan dengan 5W dan 2H. Dari beberapa faktor penyebab, kami akhirnya melakukan diskusi secara internal terkait permasalahan inspeksi reservoir, kemudian mengajukan proposal pengadaan underwater drone VFIS V6 dari QC, dan mengajukan in-house training terkait operation maintenance dan dari underwater drone VFIS V6. Next. Berikut adalah kenapa kami memilih menggunakan drone inspeksi, karena dapat menghemat biaya dan waktu. Next. Ini adalah gambar dari drone VFIS basic dan fitur-fiturnya. Next. Maaf Mas, dulu waktunya kurang 3 menit lagi. Langkah 5, melaksanakan perbaikan. Yang pertama, pengadaan alat inspeksi bawah air teknologi baru. Hasilnya adalah pengadaan alat inspeksi underwater drone sesuai spesifikasi. Alat inspeksi berfungsi dengan baik dan hasil dokumentasi alat dapat disimpan ke dalam log komuter laptop. Next. Agar menjadi kenangan yang indah bagi mereka yang ditinggalkan. Salam semangat, tetap berinovasi, dan semoga kedepannya KTI semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.